Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa jumpa kembali dengan pemirsa sekalian. Kali ini saya akan membahas jenis-jenis mata bilah sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya. Nah, di sini saya sudah mencoba menggambar jenis-jenis mata bilah. Nanti akan coba saya jelaskan sesuai fungsi dan kegunaannya, dan kelebihan dan kekurangan sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya alami. Di sini ada beberapa jenis mata bilah ya. Untuk yang ini namanya holo. Jadi dia cekung ke dalam ya, kanan kiri, sisi kanan kiri cekung ke dalam. Terus di ujungnya dibentuk bevel, mikro bevel. Kalau untuk yang nomor 2 ini namanya flat ya. Flat itu dari badan bilah itu langsung meruncing ke ujung mata bilah, rata meluncing seret ke ujung mata bilah. Terus yang ketiga ini namanya convex. Convex itu kebalikan dari holo. Kalau holo itu melengkung ke dalam, kalau convex itu cembung, membentuk cembung ke sisi luar, terus baru meruncing di ujung. Nah, terus yang keempat ini namanya skendi. Skendi ini lurus dari badan bilah ke mata bilah, langsung di ujungnya dibentuk bevel. Itu namanya skendi. Nah, untuk yang kelima ini bisa dikatakan gabungan dari flat sama skendi ya. Jadi dia dari badan bilah menyempit ke ujung, terus di ujungnya dibentuk bevel tersendiri, dibentuk bevel lagi, bisa mikro bevel ataupun yang agak lebar lagi. Nah, untuk kelima jenis mata bilah ini tentu saja semua punya masing-masing kegunaan. Kalau untuk pisau-pisau sembelih itu yang paling lebih cocok adalah flat. Convex juga cocok buat sembelih. Ini multifungsi ya sebenarnya kalau convex itu. Oh, bukan convex, maaf, holo ini multifungsi ya. Ini multifungsi, bisa sembelih tapi juga bisa buat pisau-pisau outdoor. Kalau flat itu murni hanya untuk sembelih, karena dia biasanya dari badan bilah langsung ke ujung itu udah menipis sekali. Kalau convex dan skendi ini biasanya untuk golok-golok tebas, buat kapak, golok tebas. Kenapa? Dia lebih kuat menahan benturan. Karena apa? Karena di sisi kanan kiri sini lebih tebal. Makanya jangan heran kalau ada golok-golok yang bisa tebas paku tanpa rusak mata bilahnya, itu karena dia model mata bilahnya seperti ini, convex kalau nggak skendi. Karena di sini dia mampu menahan benturan yang keras karena di kanan kirinya tebal, baru meruncing ke ujung. Kalau untuk ini menurut saya cocok untuk sembelih, tapi juga kuat ya. Nah,
Kelima jenis mata bilah ini tentu saja punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau dari segi ketajaman, menurut saya ini yang paling maksimal tajamnya adalah flat. Ini bisa dimaksimalkan tajamnya. Dan holo ini juga sangat tajam. Tapi dia mempunyai kelemahan, khusus untuk flat ya, apalagi yang udah super flat itu mempunyai kelemahan, dia tidak tahan benturan benda yang keras, seperti pada saat kita menyembelih dia terkena tulang leher, benda-benda yang keras. Kalau bahannya ini keras, dia nanti akan chipping di sini. Itu kelemahannya. Kalau dia bahannya kurang keras, biasanya dia akan rolling. Emang kalau untuk segi ketajaman ini paling bagus, tapi kelemahannya dia ininya tidak kuat nahan benturan, jadi harus sangat hati-hati penggunaannya. Kalau untuk convex dan Scandi, dia kelebihannya itu tahan benturan, tapi dari segi ketajaman dia masih di bawah ini, yang dua ini dia kurang, karena kurang nusuk mungkin ya. Kalau yang tipis gini kan langsung langsung ke dalam langsung, tapi kalau yang ini dari segi ketajaman masih di bawah ini, makanya ini dikhususkan untuk tebas biasanya. Kalau untuk sembelih kurang cocok, tapi keunggulannya dia lebih tahan benturan, ya, karena kanan kiri, sisi kanannya tebal. Nah, kalau saya lebih cenderung seneng yang ini bisa dikatakan semi flat ya, tapi masih ada micro bevelnya di ujung, jadi dia meruncing ke ujung, terus di sini dibentuk micro bevel set ini. Ini cenderung lebih tahan benturan daripada yang super flat seperti ini, daripada yang flat. Yang semi flat kayak gini, yang pakai micro bevel, dia tajamnya mungkin juga nggak kalah sama yang ini, tapi dia cenderung lebih tahan benturan. Itu sepengalaman saya ya. Nah, mungkin kalau sahabat sekalian punya pengalaman yang lain, monggo silahkan dicoret-coret di komen ya. Ini saya bicara berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya. Kalau saya cenderung seneng yang ini, jadi semi flat, jadi nggak flat banget. Kalau flat banget ini ketahanannya sangat-sangat kurang. Sebagus apapun bahannya, sepengalaman saya, bahkan saya pernah memakai bahan Bohler N695, itu tetap masih terjadi rolling ya kalau kena tulang. Kalau dibikin flat kayak gini, super flat kayak gini, masih mendingan kalau yang holo. Kalau holo kenapa dia kuat? Karena dia ada micro bevelnya di ujung, jadi di sisi kanan kiri sini masih kuat nahan benturan. Kalau ini benar-benar runcing yang namanya flat itu, jadi flat dari badan sampai ke ujung. Nah, ini sisi lemahnya, emang ketajamannya ini luar biasa, tapi sisi lemahnya dia kurang tahan benturan, mudah rolling, mudah chipping. Nah, solusinya ya seperti ini. Kalau saya, kalau holo ini bikinnya agak sulit ya, mungkin harus pakai mesin, karena kalau pakai manual ini sulit, ini harus pakai mesin di pabrikan kayak. Nah, kalau yang semi flat kayak gini saya lebih suka. Kenapa? Dia pakai micro bevel di ujung, dia flat meruncing ke ujung, tapi di ujung ada micro bevelnya. Biasanya pisau-pisau pabrikan yang kelas premium tuh seperti ini. Jadi kita tinggal meningkatkan ketajamannya aja dengan cara mengasah pakai grade-grade tertentu.
Kalau untuk bentuk mata bilahnya rata-rata kalau yang kelas-kelas pabrikan yang premium itu udah seperti kayak Victorinox itu seperti ini. Saya lebih suka yang ini, mau diaplikasikan di golok, di carbon steel maupun stainless, itu saya lebih suka selalu berdasarkan pengalaman dan apa yang sudah saya amatin. Untuk pisau contohnya seperti ini. Ini untuk pisau yang holo. Holo itu biasanya dipakai buat outdoor. Ya, dia kuat karena nahan benturan, tapi tajam juga. Nah, ini salah satu contoh mata pisau yang holo. Ini cekung nih ya. Ini cekung ke dalam, kanan kiri itu cekung ke dalam. Terus ujungnya baru dibentuk bevel mata pisau. Nah, ini tajam. Kalau buat sembelih sebenarnya juga sangat recommended yang model holo begini. Tapi sayang saya nggak ada ya yang jenis sembelih. Adanya ini sudah contoh aja. Ya, ini tajam, tapi juga kuat. Makanya sebenarnya kalau pisau sembelih pakai ini, cuman agak susah ya kalau bikinnya manual, agak susah. Sekarang contoh yang flat. Nah, kemarin saya pengen cerita juga nih. Ini pisau saya ini flat, bahkan super flat ya. Itu tebel cuman sekitar 3 mili, nggak ada ya, ini 2 milian tebelnya, 3 mili 2 mili, menipis ke ujung. Dan ini benar-benar flat banget. Nah, itu kan Anda bisa lihat ini sangat tipis sekali dari badan pisau ini sampai ke ujung. Ini benar-benar flat, runcing. Dan yang terjadi apa kemarin saat Idul Kurban, itu emang sengaja ya, saya pengen mereview jenis-jenis ini biar saya lebih tahu lagi. Itu emang, nah kemarin yang terjadi ini rolling. Nah, rollingnya itu dari sini sampai ke sini. Kenapa enggak di sini? Nah, ini ceritanya kalau saya amati begini. Berhubung ini flat, ini sangat tajam sekali. Ya, jenis mata pisau yang flat ini sangat tajam sekali. Begitu saya tarik, ini pisau kan 20 cm ya. Saya sembelih tarik. Ini langsung masuk ke dalam ya, yang sini. Karena kalau tarik itu kan yang paling duluan sini. Ini nyobek kulit langsung masuk ke dalam. Begitu sampai tengah sini, itu udah memutuskan urat semua. Akhirnya bablas kena tulang leher. Nah, di sini. Jadi seolah-olah yang ujung sebelah sini itu malah nggak kepake. Nyampe sini doang, leher sapi, urat-urat sapi udah putus semua. Baru nyampe sini. Makanya jangan heran kalau ada yang pisau-pisau pendek bisa motong sapi. Misalkan pisau 16 cm, 17 cm bisa motong sapi ya, itu karena saking ketajamannya dari jenis pisau tersebut. Tapi sayang, kelemahannya kalau pisau yang flat begini, bilah mata pisau yang flat begini, ini akan mudah sekali rolling. Ini bahan dari Willys ya, Willys Gen 2. Kemarin ini rolling begitu kena leher sapi, tapi ketajamannya Masya Allah ini luar biasa. Buka kulitnya enak banget dan terasa enteng, tapi begitu terkena tulang leher ini akan rolling. Dan sebenarnya saya ada dua ya yang super flat kayak gini, keduanya dari Willys. Yang satu chipping. Kalau yang satu chipping bukan rolling, itu menandakan kekerasannya. Kalau ini mungkin kurang keras sepuhannya, kurang tua, jadi dia rolling. Kalau yang keras, kalau yang udah flat kayak gini, biasanya dia kalau terbentur akan chipping. Itu kelemahannya. Ini khusus untuk yang flat ya. Jadi emang dia super tajam, tapi kelemahannya dia tidak tahan dengan benturan. Makanya harus hati-hati. Mungkin untuk orang-orang yang udah profesional, udah biasa ya nggak masalah.
karena sebelum menyentuh ke tulang sapi dia bisa udah angkat tusuknya, jadi ya nggak terjadi. Tapi kemarin memang sengaja saya tes, pengen menguji kekuatannya, ya seperti itulah yang terjadi. Ini contoh untuk yang flat ya. Nah, sekarang contoh untuk yang convex. Nah, convex itu biasanya golok-golok tebas seperti ini. Ini Cooper ya. Ini golok Cooper. Nah, ini kalau mau melihat di sini. Nah, ini kan cembung ke luar kanan kiri. Nah, ini tajam. Ini tajam. Cembung keluar, tapi ketajamannya nggak setajam yang flat tadi, tapi ini sangat kuat nahan benturan, buat nyacah tulang, buat yang keras-keras. Nah, ini makanya sesuaikan dengan kegunaannya. Ini mata bilahnya convex, nah, ya kan, jelas sekali kan, cembung keluar. Nah, ini convex jenisnya. Tapi untuk segi ketajaman kalah sama yang flat ya. Tapi ini sudah tajam gitu ya. Ini untuk golok-golok tebas paku segala macam, modelnya seperti ini mata bilahnya convex. Nah, kalau enggak Scandi. Ini masih dibungkus ya. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang kalau untuk Scandi mungkin saya kurang ada ya. Nah, untuk pisau-pisau pabrikan. Nah, ini pisau pabrikan ya. Ini bisa dikatakan waktu ini merek Waldemar ya. Waktu pertama kali beli ini mata bilahnya Scandi jenisnya, jadi dia flat lurus ya, flat lurus langsung dibentuk bevel ujungnya. Flat lurus terus langsung dibentuk ujungnya, bevel ujungnya, makanya ketajamannya agak kurang. Nah, setelah saya rubah ini, saya bentuk semi flat, terus ujungnya di micro bevel, dibikin micro bevel. Nah, ini lebih tajam dan lebih kuat, kena tulang sapi insya Allah kuat, tajamnya juga bagus. Ini kemarin nggak saya gunakan, yang saya gunakan ini tahun berapa ya saya gunakan, lupa, tahun 2018 kalau nggak salah, belum saya gunakan lagi. Ini merek Waldemar. Ini contoh dari awalnya Scandi ya, saya rubah jadi micro bevel yang semi flat. Biasanya pisau-pisau premium pakainya yang semi flat ya, micro bevel, dibentuk micro bevel. Nah, kalau memang mau flat, ini saya ada lagi trik. Kalau emang flat ini kan memang ketajamannya luar biasa ya, flat yang ini ketajamannya luar biasa. Kalau emang mau flat, saya sarankan bikin bilahnya yang tebal. Saya punya nih, ini flat ya, flat. Nih lihat ujungnya, ini flat. Gimana ya? Nah, kelihatan ya. Nah, flat ujung, nih, kelihatan nggak? Langsung turun menipis ke depan. Tapi biar kuat, ininya tebal. Ini ketebalannya 6 mili. 6 mili. Bukan nggak enak buat motong, enggak. 6 mili tapi saya bikin flat. Langsung ke depan. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, ini kemarin saya pakai. Ini bahan dari bearing. Bahan dari bearing. Ini flat
tapi dengan bahan yang tebal. Ini eksperimen ya, dan ternyata dia kuat nahan benturan. Kemarin terkena tulang, memang sengaja saya kenain tulang. Ternyata dia mata bilahnya masih utuh, nggak ciping, nggak rolling, padahal ini flat. Nah, ini saya bercerita pengalaman ya, dan saya mengamati bilah-bilah yang ada, yang saya punya, dan ternyata ini bagus sekali ya. Mungkin ada sekalian wajib mencoba ya ini nanti ya. Bahannya tebal, ini ketebalannya 6 mili, 6 mili mungkin lebih kali, 6,5 kali, tebal sekali. Ini bearing dari eskavator. Nah, ini flat, jadi meskipun tebal tapi dia langsung meruncing pes gitu ke depan. Ini kemarin saya buat motong lemosin 1, sapi Bali 1, dan ini sangat-sangat enteng sekali, sangat ringan, enak sekali, tanpa rolling, tanpa chipping, padahal terkena tulang. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi yang seneng flat ya, mungkin dibikin tebal tapi langsung flat ke depan, nggak masalah, tetap namanya flat. Ini sangat luar biasa sekali ketajamannya luar biasa sekali. Nggak perlu saya jatuhin aja, ini potong, saya jatuhin doang ya, saya jatuhin aja, ini kepotong. Ketajamannya sangat luar biasa sekali ya. Ini kemarin pengalaman saya buat motong sapi limusin 1, sapi Bali 1, dan saya kenain tulang. Emang sengaja buat eksperimen, dan ternyata ini sangat tangguh, no chipping, no rolling, dan ketajamannya stabil sampai sekarang. Saat ini belum diasah ulang, dan ini masih sangat halus tajamnya. Ini mungkin bisa jadi solusi teman-teman sekalian yang senang flat tapi tangguh. Carilah bahan yang tebal terus dibikin flat, insya Allah akan bagus. Ini salah satu contoh yang kemarin saya gunakan. Ini belahnya flat, terus ada lagi nih, ini meskipun jelek ya, ini gacuan saya paling lama yang masih tersisa. Ini kalau nggak salah tahun 2007. Yang lama lagi sebenarnya ada, cuman udah tahu kemana. Ini yang tersisa satu-satunya dari yang terlama yang saya punya. Ini tahun 2007 dan sampai sekarang masih saya pakai. Nah, tapi untuk tahun ini, tahun ini itu kemarin saya istirahatkan. Untuk tahun sebelumnya yang tahun 1442 Hijriah ini saya pakai. Ini buat motong 7 sapi tanpa rolling, tanpa chipping, mata bilah tetap utuh meskipun terkena leher tulang sapi. Ini padahal bahannya biasa-biasa aja ya. Ini dari bahan per kijang doyok. Ini dari bahan, bentuknya sangat sederhana sekali. Dan ini gacuan saya yang terlama yang tersisa dari tahun 2007. Ini mata bilahnya seperti yang saya katakan tadi. Ini seperti ini. Yang ini, yang kelima, semi flat, dibikin microfiber ujungnya. Kelihatan kan? Nah, kelihatan. Nah, ya. Nah. Jadi sisi kanan kirinya cenderung kuat, nggak terlalu tipis, karena dia dibikin microfiber di ujungnya. Meskipun dia dari punggung agak menipis ke depan, terus ujungnya langsung dibikin microfiber. Nah, kalau dilihat, nah kelihatan nggak?
Nah, nah, ini terbukti kuat meskipun terkena tulang, tanpa chipping, tanpa rolling. Ini saya gunakan kemarin tahun 2021 ya, buat motong 7 sapi. Alhamdulillah tanpa rolling, tanpa chipping, dan belum saya ulang. Dan ini masih tajam dan halus dari ujung, dari pangkal sampai ujung ini masih tajam ya. Ini mata pisaunya, kuncinya ya ini yang saya katakan tadi. Saya bikin seperti ini, semi flat, ujungnya micro bevel ya, bukan flat banget. Kalau flat banget saya katakan tadi kan kelemahannya mudah sekali rolling dan chipping. Tapi ini semi flat, terus ujungnya dibikin micro bevel seperti ini. Ini akan lebih kuat ya. Ini bahannya juga bukan bahan yang mewah, cuman per kijang doyok. Tapi ini udah menemani saya cukup lama, dari tahun 2007. Alhamdulillah. Nah, kesimpulannya tadi semua kembali ke Anda. Ini saya hanya sekedar membagikan pengalaman saya selama saya jadi juru sembelih. Selama ini saya mengamati, saya mempraktekkan, dan saya mencoba. Itulah kurang lebih hasil-hasil yang dapat saya amati dan dapat saya coba. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Yang sangat rekomendasi adalah yang kelima ini. Jadi semi flat, ujungnya dibikin micro bevel ya. Jadi dia lebih kuat tahan benturan, tapi juga tetap tidak mengurangi dari segi ketajamannya. Beda sama yang flat tadi. Emang ini sangat tajam, saya akuin ini sangat tajam, tapi sisi lemahnya begitu dia terbentur sedikit saja, dia pasti akan rolling ataupun chipping. Nah, disitulah kelemahannya. Kalau mau pakai yang model holo, yang cukup ke dalam, silahkan aja kalau mampu. Mungkin ini harus diperlukan mesin-mesin tertentu lah kalau pakai ini juga bagus. Rata-rata pisau saya udah saya bikin semi flat, bukan flat murni. Saya bikin micro bevel ujungnya. Nah, saya bikin ini bahan N695. Dan kemarin juga saya buat motong sapi, dan udah terbukti saya sengaja kenain tulangnya, dan ini aman karena bentuk mata bilahnya saya bikin semi flat pakai micro bevel di mata bilahnya. Jadi dia lebih kuat tahan benturannya dibandingkan dengan flat murni ataupun super flat kata orang, yang sangat flat sekali. Itu justru bahaya. Bahayanya kenapa? Dia nggak tahan benturan, tapi emang ketajamannya bagus. Kalau antum mungkin udah terbiasa ya nggak masalah, monggo pakai yang flat. Bahkan yang super flat monggo, udah terbiasa. Begitu seret ya, begitu kita memotong sapi nggak sampai nyentuh ke tulang leher ya, monggo saja sah. Tapi demi keamanan, demi lebih yakin lagi, nah, saya lebih suka yang semi flat bandingan yang flat, karena posisi saat penyembelihan Idul Kurban itu biasanya di lapangan kita nggak menentu ya. Kadang posisi sapinya ada yang enak kalau dipotong, ada yang kurang nyaman, ada posisinya sempit. Nah, disitulah kita diperlukan sebuah pisau yang handal, bukan hanya tajam saja tapi juga kuat. Ininya seperti itu. Mungkin itu aja, berbagi pengalaman yang saya tahu, dan ini menurut versi saya ya. Seandainya ada pendapat lain, monggo silahkan, bebas saja. Kalau ada saran dan kritik
silahkan komen, monggo. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa semua. Mungkin itu aja ya dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.